Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan mengenai hal-hal pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella. Nama saya Randy Apriansyah. Nama saya Teguh Santoso. Beserta teman kami yaitu Rahul Fikranza. Langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang ke-8, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 9. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. 10. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Ke-11, siram dengan air kapur barus. 12. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum salat. 13. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-14, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang ke-15, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. 16. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. 17. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Adapun sunnah untuk mengkafani jenazah yaitu menggunakan kain putih, lalu diberi wangian. Setelah itu kainnya harus bersih dan bagus. Lalu untuk kain kafan untuk pria terdiri dari 3 lapis, sedangkan mayat perempuan terdiri dari 5 lapis. Adapun niatnya yaitu sebagai berikut. Mulai ke nilai sebanyak 3 lapisan. Lapisan yang paling bawah itu yang paling luas atau paling lebar. Setelah diangkat, Diletak di atas kain tadi. Terus tutup lubang itu. Untuk menutup semua lubang dari mayat jenazah dengan kapas. Setelah itu tubuh mayat dibungkus selai demi selai, mulai dari sisi kanan lalu ke kiri. Kemudian ya diikat Bagian bawah mayat terdiri dari 3 hingga 5 ikatan. dari kaki hingga Kepala. kepala. kemudian Untuk jenazah perempuan itu terdiri dari 5 lapis kain kafan. Kain lapisan yang pertama yaitu untuk menutupi seluruh tubuhnya, lalu lapisan kedua sebagai kerudung, lapisan ketiga sebagai baju kurungnya, lalu lapisan keempat sebagai sarung untuk menutupi pinggulnya, lalu yang terakhir untuk menutupi kaki.
tubuhnya. Lalu diikat bagian bawah kaki dan terdiri dari 3 hingga 5 ikatan. Lalu di bagian kepala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu wa amri wa afihi wa'fu wa'krim nuzulahu wa rahmah wa lahu wasilhu bil ma'i wa salli wa baradi wa naqina qadaya kama naqas sawful abiyati minan janah wa aghdiru daran khairan min dari wa afran khairan min akhi wa zawjan khairan min zawji wa qini fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu wa firlana wa lahu wa li imanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tata cara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam. Yang pertama, disunahkan membawa jenazah dengan tarbiyah atau dibawa 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. 2. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat atau galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala ke kaki. Lahat lebih baik daripada syak atau galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Yang ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki kemudian terus maju ke arah kepalanya. Yang keempat, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ala millati rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Yang keenam, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Yang keenam, dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Yang ketujuh, melepas simpul tali pengikat kain kafan. Yang kedelapan, mengumandangkan azan. Setelah simpul tali kain kafan dibuka, dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Dalam mazhab Syafi'i, membolehkan dan bahkan menganjurkan azan mayit ketika dimasukkan ke liang lahat dan setelah dibukakan ikatan-ikatan kain kafannya. Alasannya bahwa itu dikiaskan dengan azan bagi bayi yang baru lahir. Yang kesembilan, khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Yang kesepuluh, para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Yang ke-11, membacakan talqin. Jumhur ulama dari kalangan 4 mazhab fikih membolehkan praktik talqin setelah pemakaman itu dilakukan. Bahkan banyak diantaranya menganjurkan, bukan hanya mengatakan boleh. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW.
yaitu ajari mayit atau orang sekarat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-12, memohon ampun kepada si mayit dari Utsman ibnu Affan yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah selesai dari mengebumikan jenazah, maka beliau berdiri di kuburannya dan bersabda, mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan buatnya, karena sesungguhnya sekarang ia akan ditanyai. Hadis riwayat Abu Daud.